Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, kita akan membahas an-najasat, tentang najis. Apa itu najis dan dibagi menjadi berapa, dan bagaimana cara mensucikan najis tersebut. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ini suatu yang dimana suatu tersebut mencegah bagi seorang yang mendapatkannya untuk melaksanakan ibadah sholat, yaitu najasat, ya, najis. Najis itu dalam segi bahasa adalah mustakdzar, yaitu sesuatu yang menjijikan. Jadi seorang yang menyebut bahwasanya menjijikan, sesuatu yang menjijikan itu adalah najis secara bahasa, akan tapi secara syariat bukan disebut najis. Akan tapi najis itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu najis mukhaffafah, najis yang ringan. Najis yang ringan ini, najis apa saja yang ringan? Najis yang ringan adalah air kencing, baulu sobi alladzi lam yad'am wa lam yablugh haulan. Air kencing anak laki-laki yang belum makan dan belum mencapai umur anak tersebut 2 tahun. Kemudian cara membersihkannya bagaimana? Tidak perlu repot-repot, dikarenakan namanya mukhaffafah, ringan. Dan dengan cara dibersihkan dulu ainnya atau air kencingnya dikeringkan dulu, kemudian dipercikan menggunakan air sampai merata percikan tersebut. Nah, itu cara membersihkan najis mukhaffafah. Kenapa disebut mukhaffafah, ringan? Dikarenakan ini najis mudah dibersihkan. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, baulu gulam alladzi lam yan'am ta'ama yajzi fi rasyuh. Air kencing dari anak laki-laki itu yang belum makan sama sekali, maka boleh baginya dibersihkan dengan cara dipercikan saja dengan air. Baulu jariyah, ada sedangkan kencingnya jariyah atau anak perempuan, maka bigosti dengan cara dibersihkan seperti biasa, dialirkan air. Nah, itu tadi yang pertama, najis yang pertama dan cara membersihkannya. Yang kedua, najis mukhalladhah, najis yang berat. Nah, kenapa disebut najis mukhalladhah yang berat? Karena cara membersihkannya sangat ribet dan sangat susah. Kebanyakan orang-orang yang awam tidak mengetahui bahwasanya inilah najis mukhalladhah dan bagaimana cara membersihkannya. Maka betapa pentingnya ilmu untuk kita memberikan pengetahuan kepada orang awam. Najis mukhalladhah yaitu najis khinzil wal kalab, babi dan anjing. Semua, setiap sesuatu apapun daripada anggota badannya, semuanya najis mukhalladhah, najis yang berat. Jika kita memegang anjing atau babi dalam keadaan tangan kita lembab atau basah, maka hukum tangan kita memegang itu hewan, kedua hewan tersebut hukumnya najis mukhalladhah, najis yang berat. Cara membersihkannya juga berat. Begitu juga dengan liurnya, begitu juga dengan bulunya, begitu juga dengan setiap sesuatu yang dari anggota badannya anjing dan babi, semuanya najis mukhalladhah, berat hukuman untuk membersihkannya. Cara membersihkannya gimana? Cara membersihkannya dibasuh dengan 7 kali basuhan, 1 kali yang menggunakan tanah. Boleh di awal tanah atau di akhir. Yang paling afdolnya adalah di awal. Boleh dia campurkan tanahnya dengan air, dicairkan atau langsung ditaruh, boleh. Nah, itu cara membersihkan najis mukhalladhah. Kebanyakan orang tidak mengetahui, dia memegang aja anjing, memegang aja bulu anjing dilus dengan keadaan tangannya lembab, maka hukumnya najis mukhalladhah, susah membersihkannya. Dan dia tidak sah kalau dia bawa dalam keadaan sholat masih dalam keadaan najis mukhalladhah. Kemudian yang ketiga yaitu najis mutawassithah. Najis mutawassithah arti dalam segi bahasa adalah sedang. Berarti
tidak gampang membersihkannya dan tidak juga berat, biasa-biasa saja. Cara membersihkannya lah izalatu ainnya, menghilangkan ainnya dulu, bentuknya dihilangkan dulu. Contohnya ada kotoran, kita ambil dulu kotorannya, kita bersihkan. Kemudian bekas itu namanya hukmiyah, bekas daripada najis tersebut yang ada bentuknya tadi, diambil bentuknya, diambil daripada zat daripada kotoran tersebut. Nah itu namanya ain, kotoran tersebut. Dan kemudian bekasnya itu namanya hukmiyah, hukumnya masih najis. Nah, cara membersihkannya gimana? Cara membersihkan najis hukmiyah tersebut dengan cara disiram dengan air. Dibalur dengan air, disiram dengan, dialirkan menggunakan air. Itu cara membersihkan najis mutawasyithah. Najis mutawasyithah banyak sekali. Dari kotoran hewan, semua hewan itu semuanya najis. Kemudian kotoran hewan, kemudian najis bangkai hewan kecil seperti serangga itu najis, dibawa dalam sholat, maka hukumnya sholatnya tidak sah karena dia membawa sesuatu yang najis. Dikarenakan syarat daripada sholat sahnya itu adalah tidak dalam keadaan membawa najasat. Nah maka itu pentingnya kita untuk mengetahui ilmu, bahwa saya penting, apalagi di akhir zaman seperti ini banyak orang-orang yang memfitnah Islam dan mereka merubah-rubah hukum dalam Islam. Maka kita penting untuk belajar ilmu Al-Quran, ilmunya Rasulullah, ilmu hadis dan ilmu fikih, semua harus kita kaji, kita harus mengetahuinya. Dikarenakan Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmu fardhatun ala kulli muslim." Mencari ilmu wajib bagi setiap muslim, laki-laki, perempuan, semuanya wajib. Maka kita harus mencari ilmu, dikarenakan ibadah itu la tuqbalu, tidak akan diterima illa bil ilmi, kecuali menggunakan ilmunya. Nah, sekian saja daripada pembahasan kita, yaitu tentang najasat, tentang najis pembagian dan cara membersihkannya. Ketemu lagi pada pertemuan kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.